Jadi pernah kejadian waktu di kosan gue itu ada yang ngetok. Gitu. Yes, ada yang ngetok. Gue buka. Wah, kacau. Gak ada orang. Gak ada orang. Ngeri. Enggak, maksud gue ini banyak yang dialami sama banyak orang. Iya. Tapi itu terjadi sama gue, beneran. Iya. Gue nggak bisa katakan itu bohong, tapi itu terjadi sama gue. Di kosan lagi ya? Di kosan. Ngeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di channel gue, Bro Juan. Pasti cuan. Anjay. Ya, Cilor kali ini gue sudah kedatangan narasumber yang wah bener-bener ini suhunya horor ya. Suhu anjir. Oke, kenalin ini dia, Bax. Halo teman-teman. Iya. Gimana Bax nih? ini ada channel YouTube ya, Bax ya? Ada. Channelnya apa tuh, Bax? Bax triple 8. 8-nya 3 kali. Oke, jadi yang gue tahu ya, Bax ini sudah malang melintang di dunia horor tuh pada tahun 2016 ya, awal-awal mulai itu ya. Yoi. Oke. Itu di aplikasi yang berbasis games namanya Bigo Live Indonesia. Oke. Jadi awal-awal mulai live dari Bigo ya. Dari Bigo. Jadi gua streamer sih sebenarnya, bisa dikatakan tuh streamer. Oke. Dan sebenarnya pada tahun-tahun itu tuh nggak banyak nih konten yang kayak gue. Iya. Nggak banyak. Because gue terinfluence dari berbagai banyak teman-teman explore juga yang ada di luar, sehingga gue penasaran nih, iya kan, untuk nyobain juga, dan itu gue sajiin secara live streaming. Oke. Tapi karena berhubung waktu pada saat itu Bigo belum terlalu updol di bagian Rame lah ya. aplikasinya. Iya. Mereka membuat sebuah regulasi bahwa memang konten-konten yang kayak gua itu nggak terlalu berlaku. Oh gitu. Yes. Jadi asal teman-teman tahu, Bigo Live Indonesia tahun 2016 tuh kebanyakan uting-uting. Iya, Jadi, banyak yang wanita-wanita gitu ya. seksi Iya, gitu. wah. Jadi konten gue tuh pada saat itu nggak laku. Iya. Malah justru kebanyakan, ini acara apaan? Ini kayak acara TV dan bla bla bla, ngabisin kota sia-sia, nggak ada hantunya dan lain-lain sebagainya. Iya. Ya kan. So pada saat itu gue beberapa bulan terus gue konsisten, lalu gue katakan sama mereka semua yang ada di sana, Iya. gue bilang suatu hari nanti lo liatin Bigo bakal besar sama konten horor. So yang terjadi sekarang 2021 gila banyak banget sih. Oh iya pasti banyak banget sih ya, banyak konten Banyak kreator dari Bigo maupun dari YouTube juga. Banyak banget. Nah, oke, jadi lu mulai nge-YouTube tuh kapan sih? Kalau gue nge-YouTube itu 1 tahun setelah gue suka live streaming. Jadi gitu. konsepnya sebenarnya adalah dare to explore. Gue berangkat dari orang yang gak berani, ya kan, dari orang yang memang manusia biasa yang gak memiliki kemampuan apapun, datang ke tempat yang gak lazim. Sebenarnya fungsinya adalah ada 2 waktu pada saat itu. Yang pertama orasi untuk pemerintah bahwa banyak nih gedung-gedung yang terbengkalai di Indonesia, tapi kok nggak bisa dimanfaatin. Iya. Padahal poinnya adalah kalau misalnya pada saat itu buka lapangan pekerjaan kayaknya oke juga untuk lingkungan sekitar kan. Benar. Terus yang kedua, pada saat itu gue berekspektasi bahwa ketika gue jalan-jalan ke tempat yang begini, gue berasa kayak orang tuh yang kayak melatih mental. Iya, melatih mental. Tapi poinnya sebenarnya gue mereview bangunan atau kayak banyak beberapa properti yang bisa gue agendain untuk storytelling kayak gitu. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Poinnya ada 2 sebenarnya. Oke. Jadi kenapa sih lo memilih konten horor gue dari dulu tuh? Oke. Ini menarik nih. Iya. Kenapa gue pilih kontennya horor? Ini harus diketahui ya. Jadi horor yang gue maksud itu double R, bukan horor yang alay gitu. Oke. Jadi gue menempatkan diri sebagai orang yang benar-benar poinnya yang tadi gue bilang. Gue datang ke tempat yang memang terbengkalai sendiri. Gue nggak punya tim. Iya. Oh jadi belaga gila. Sendirian gitu. Sendirian. Wah, gokil. Bahkan pada saat itu untuk nyari tempat-tempat yang modelnya begini saat ini yang lu bawa gue ke sini, itu susah banget. Dan rekomendasi yang gue dapetin nggak sebanyak yang sekarang.
Jadi memang gue berjuangnya di sana. Singkat cerita, ya lambat laun memang gue melihat bahwa horor itu menarik sih dari sebagian banyak, karena kita memang di Indonesia tinggal nggak jauh-jauh dari hal-hal yang berkaitan dengan klinik, hal mistis dan lain sebagainya. Tapi ini perlu gue jelasin lagi, konsep dari Dare to Explore adalah lu berani nih, walaupun lu bukan siapa-siapa, tapi lu pengen coba untuk ngebuktiin dari berbagai banyak sosial media, tontonan TV, komersial dan lain sebagainya, toxic gitu. Ya gue pengen nunjukin bahwa sesuatu hal yang kayak gitu sebenarnya ada atau tidak. Sebenarnya kan ada 3 tipikal. Kalau kita ngomongin yang berkaitan dengan supernatural dan spiritual, ada 3 tipikal. Yang pertama, ada orang yang percaya. Mungkin dari kecil sampai sekarang lu diajarin sama orang tua lo atau agama bahwa sesuatu hal kayak gitu memang ada. Goib kan. Atau mungkin lu pernah melihat dan merasakan sehingga lu percaya. Itu poin pertama. Lalu yang kedua, ini ada area abu-abu antara percaya atau tidak. Masih di tengah-tengah dia. Dia ragu gitu. Nah, tipikal yang nomor 3 ini banyak juga yang menjadi pertanyaan perspektif buat gua. Tipikal nomor 3 ini biasanya dia pakai akal sehat atau logika, dan orientasinya itu sains bukan agama, melainkan hidupnya superstition. Tapi dari antara ketiga itu sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Lo bebas memilih mana yang lo suka. Tapi please, sebagai penonton, sebagai viewers atau sebagai penikmat itu, jangan lo berhalusinasi dengan sekiranya apa yang lo belum pahamin. Nah, itu cakep tuh. Jadi gue melihatnya dari konten horor ini ada 3 tipikal. Lo pilih yang mana yang lo suka. Kalau ditanya, Baks, lo pilih tipikal nomor berapa? Gue pilih tipikal yang sebenarnya pertama. Gue percaya akan hal itu. Karena Indonesia bisa merdeka karena hal mistis menurut gue. Iya, setuju sih. Karena memang hal goib itu ada kan, dalam agama juga kan. Di Bali, ilmu leak dulu dipakai untuk mengecoh penjajah. Tapi sekarang, I don't know, nggak tahu. Tapi itu adalah kultur budaya yang ada di negeri ini. Jadi gue percaya bahwa hal-hal yang kayak gini itu berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan religi, budaya, kultur dan lain sebagainya. Tapi ketika gue main di sosial media, gue mencoba untuk kayak di bagian nomor 2. Antara percaya atau enggak. Karena di sekeliling gua itu penuh dengan manipulatif menurut gua. Untuk biasanya ya untuk menarik penonton gitu kan. Dan kenapa gue seperti itu di sosial media? Karena gue melihat banyak banget orang-orang yang bermunculan memiliki ilmu kemampuan yang mereka sebenarnya sadari bahwa ilmu yang mereka punya sebenarnya itu tidak menjamin untuk orang-orang yang kayak gua harus percaya. So bisa diperhatikan banyak hal gitu, mulai dari rekayasa yang mereka buat, terus literasi narasi yang mereka buat dalam bentuk agama atau religi, sehingga mereka harus dominan dan memberikan sebuah magnet bahwa lo ayo dong percaya sama gue karena agama mengajarkan ini. Tapi poinnya adalah yang disampaikan sama dia bukan agamanya atau religinya atau edukasinya, tapi lo harus percaya sama gue. So itu nggak bisa buat orang-orang yang kayak gue. Nah sehingga gue berpikir tipikal nomor 2 kayaknya cocok nih untuk gue main sosial media, untuk bikin konten. Jadi gue harus memposisikan di tengah-tengah, karena mau bagaimanapun gue berhadapan sama teman-teman viewers dalam typingan itu beraneka ragam sih bro. Kurang lebih kayak gitu. Siap. Baks, gue juga sempat nonton video-video lo, emang itu wah gokil, seru parah Baks. Dari shoot sinematiknya itu dapat banget ya, sampai gue nonton seperti gue ngerasain gue ada di tempat itu loh. Dari merindingnya, dari suasananya, pokoknya dapat banget. Nah yang buat gue penasaran ya, tempat yang menurut lo paling serem tuh di mana sih? Wah gila. Yang bikin lo keok kali ya? Sebelum gue masuk ke sana, sebenarnya gue pengen unjukin dulu narasi gue mengenai tentang ekspor yang gue maksud. Jadi gue memang punya tipikal tempat-tempat yang menurut gue
bikin down up gitu. Bikin gue udah calling down, ke distract dan lain sebagainya. Tapi di sini gue pengen perlu kalian telan baik-baik. Explore yang gue maksud itu kayak lu berada di sebuah taman. Di sana banyak banget orang berlalu lalang, entah ada yang tidur di bawah pohon atau ada yang lagi main di ayunan gitu. So gue melihat explore itu sebuah taman yang dipenuhi dengan banyak orang. Lalu singkat cerita, ketika pada saat itu gue berdiri di tengah-tengah mereka dan mereka menuntut gue untuk bercerita. Dan akhirnya gue bercerita di tengah-tengah mereka, mereka membuat sebuah lingkaran. Yang tadinya mereka mendengarkan gue satu persatu, itu mulai hilang. Dan cuman hanya 2 orang doang, dan itu cuman hanya sibuk sama gadgetnya masing-masing. Dan artinya apa? Explore gue berarti membosankan. So di explore itu adalah storytelling, cuy. Gue bercerita tentang perjalanan, mulai dari gue mendapatkan sebuah tempat, gue tahu ini tentang sejarahnya. Terus gue pengen coba untuk menarik simpati kepada orang bahwa apa yang ada di dalam gue sampaikan, bahkan sampai debu aja itu gue pegang biar semua orang tahu this is abandoned. Yes, biar lo tahu nih, ini tempat terbengkalai udah lumayan cukup lama. Jadi yang gue maksud konten horor itu adalah nggak mesti harus tentang penampakan. Ketika lo berjalan sendiri di tengah koridor gelap gulita, suasana yang seram, udah dapat banget. Wah kacau sih, kacau sih. Gue pernah merasakan. Kalau lo tanya tadi tempat yang menarik banget dan bikin gue jiper. Kayaknya semua orang yang ada, beberapa dari teman-teman kayaknya udah tahu deh. Gue pernah ngalamin situasi yang aneh di Tulungagung. Oke, di Tulungagung. Yes, itu ada sebuah pabrik namanya Rojo Pentung. Jadi ini singkat cerita aja ya. Jadi gue nggak perlu ceritain detail karena ini bakal panjang sih. Sorry sih, gue tahan dulu ya. Ceritanya nanti aja, tapi gue tuh sudah penasaran dengan ini loh di depannya, apa ini? This is spirit box. Spirit box. Yes, spirit box ini custom, bro. Custom ini. Custom. Jadi fungsinya untuk apa, Box? Karena ya gue nonton video lo, spirit box ini keren nih gitu kan. Yes. Jelaskan lagi mungkin untuk fungsinya gitu. Fungsi ya. Tapi lebih enak gini kali ya. Spirit box kenapa gue punya? Karena gue adalah orang yang berangkatnya dari orang yang nggak percaya sebenarnya. Ketika untuk bikinin konten ya. Gue ngelihat namanya ghoster itu kan ghost hunter. Kalau di luar negeri ini banyak yang salah kaprah sih di Indonesia. Jadi berangkatnya dari orang yang nggak percaya, penasaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan supranatural dan spiritual. Mereka datang ke sana untuk mencari sesuatu interaksi tersebut, melainkan beberapa alat teknologi yang mereka buat itu untuk berinteraksi dengan mereka, tapi butuh syarat gitu. Nah, salah satunya adalah spirit box, ada ghost detector, ada infrared dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak sih, tapi yang gue pilih adalah spirit box. Nah, ini spirit box custom ini gue buat sebenarnya gue terinfluence juga sama beberapa content creator yang ada di luar negeri gitu. Nah, ini fungsinya adalah bisa berkomunikasi dengan mereka-mereka yang tak kasat mata. Oke. Tertarik sekali, wah keren. Jadi poinnya adalah tak kasat mata, artinya nggak bakal kelihatan mata. Kalau kelihatan mata benda pusaka, benda cair dan lain sebagainya, gitu. Benda padat itu kelihatan mata. Nah, karena tidak terlihat mata, berarti gua nggak bisa nih secara langsung untuk melihat sesuatu yang berkaitan dengan vibrasial. Apalagi komunikasi. Yes, gue mempelajari beberapa artikel tentang astral. Mereka adalah bentukan dari energi. Energi. Dikumpulkan adalah bentuk dari frekuensi. Dan gue percaya bahwa energi yang bisa dikumpulkan dalam bentuk frekuensi itu bisa masuk ke beberapa saluran. Lu pernah nonton ini gak sih, Transformer? Pernah. Ada Bumblebee jatuh tuh, dia turun ke bumi, akhirnya dia radionya rusak. Tapi dia berkomunikasi sama teman-temannya gimana caranya? Dia ngehack tuh radio. This is spirit box biar lo tahu. Tapi per kata. Nah, seperti kode gitu ya, per kata gitu ya. Iya. Jadi dia frekuensinya ada SW. SW itu soft wave, gravitasi yang paling rendah yang ada di bumi. Terus ada MW, microwave, dan dia juga bisa berkomunikasi dengan sekeliling yang ada di lokal. So, sebenarnya nggak gampang juga untuk mendapatkan interaksi suara mereka. Karena kalau misalnya nggak angker-angker banget, ya nggak bakal bisa.
Jadi spirit box yang gue pakai ini adalah tempat yang penuh dengan terjadinya tragedi atau insiden yang memakan korban, bro. Kalau nggak ada korban, gue katakan itu nggak angker atau horor. Baru gue bisa katakan spirit box ini bisa gue mainkan. Karena gue bakal mengundang mereka-mereka yang punya dulunya ada korban di sini gitu misalnya. Mengungkap misteri tersebut. Yes. Sekarang banyak orang yang mungkin nggak tahu kenapa banyak juga yang tapping di video gue, Box main dong spirit box. Nggak semuanya, bro. Video gue tuh harus pakai spirit box karena yang gue eksplor itu bukan cuma hanya tempat pembunuhan, terjadinya tragedi, tapi tempat-tempat sejarah juga gue mainkan. Tapi nggak mesti dong harus pakai spirit box. Masa gue ekspor di tempat sejarah terus gue pakai spirit box, yang gue undang siapa? Suara buku gitu. Kan enggak ya. Kecuali kalau ada korban nih. Iya, ada tragedi. Yes, secara logis gue berpikir, wah mungkin korin yang ada di sini bisa bergentangan atau penasaran. Iya, mungkin ada tertinggal di tempat ini. Sampaikan ada pesan ya. Yes, kurang lebih kayak gitu. Oke. Mungkin gue juga udah penasaran nih dengan cerita yang muat lokenok gitu ya. Sebenarnya nggak kedok sih. Kenok sih enggak. Gue jiper. Oh jiper. Oke. Jiper tuh dalam bahasa gue kayak gimana ya? Merinding. Oke. Merinding gue tuh berbeda mungkin pada orang-orang milenial umumnya gitu. Ada yang berasa kalau merinding kepalanya tiba-tiba besar. Oh iya. You know right? Iya. Bulu kuduk merinding di bagian leher. Nah, kalau itu sering sih ya. Iya kan. Lalu halusinasi ketika di belakang kayak ada sesuatu. Nah, sebenarnya gini, merinding gue adalah poinnya panjang, bro. Gue melihat banyak orang sebenarnya mereka tuh yang ditakutin bukan yang namanya gelap, yang ditakutin apa yang dibalik kegelapan. Orang suka menerka-nerka apa yang dibalik pintu, suara langkah apa dibalik jendela dan lain sebagainya. Nah, bedanya merinding gua itu tuh kayak waktu pada saat ekspor di pabrik Tulungagung itu, gue ngerasa kayak ada sebuah tekanan. Nah, mungkin itu yang sering dibicarakan sama orang-orang ahli spiritual. Itu mungkin, masih menurut gue mungkin. Karena gue udah ke distract mungkin ya dari bangunannya, terus mulai dari cerita storynya juga, katanya juga yang punya itu kan menikah sama hal gaib dan itu dalam tanda kutip Nyi Roro Kidul. Jadi ada perjanjian gitu kan? Seperti mungkin pesugihan. Asal lo tahu ya, ya. Pesugihan ya. Jadi gini, di situ di pabrik itu banyak banget patung-patung Raja Pentung. Dan kebetulan ownernya meninggal, itu dikuburkan sama patung-patung 999 patung dan satu patungnya itu adalah dia manusia. Dan di situ ada satu ruangan yang tidak boleh satupun orang bisa masuk waktu pas lagi masih aktif, bahkan sampai karyawan dan kru yang ada di sana nggak boleh masuk karena di situ ada tulisan siapa yang masuk dipecat. Keras sekali itu. Pasti ada sesuatu di ruangan tersebut kan? Iya. Kalau lo boleh tanya sama Bucin TV atau Rikili, gue jamin dia juga bakal ngerasain. Karena pada saat itu gue lihat juga videonya dia juga memang ngerasa agak sedikit pucat gitu mukanya. Mungkin dia merasakan hal yang gue rasain gitu. Itu menarik banget sih sebenarnya. Itu adalah salah satu tempat yang mungkin menurut gue gokil. Dari semua banyak perjalanan yang gue eksplor nih, itu adalah salah satunya. Kayak gitu. Tapi hal yang membuat lo jiper itu apa sih? Yang benar-benar gimana ya? Anjir, ini interaksi parah banget gitu kan? Sebenarnya gue nggak tahu kenapa ya. Gue pernah ngerasain hal-hal kayak gitu, tapi setelah kamera itu udah off. Jadi itu yang bikin gue merinding sebenarnya. Jadi ketika kamera nyala, gue nggak pernah mendapatkan sesuatu yang menurut lo atau teman-teman yang lainnya bilang. Gue malah justru ketika udah off kamera, terus tiba-tiba ketika gue pengen pulang, kayak ada sesuatu yang terjadi tuh. Anjir, kok gue nggak dapat dari tadi. Ketika gue udah bicara seperti itu dalam hati, gue berangkat, gue pulang sendiri kan, gue nggak ada tim nih. Itu kayak berasa ada yang ngikutin, anjir. Itu horor sih, seriously. Jadi pernah kejadian waktu di kosan gue itu ada yang ngetok. Gitu. Yes, ada yang ngetok. Gue buka, wah kacau. Gak ada orang.
Ngeri. Enggak, maksud gue ini banyak yang dialami sama banyak orang. Iya. Tapi itu terjadi sama gue, beneran. Wah, gila. Gue nggak bisa katakan itu bohong, tapi itu terjadi sama gue. Di kosan lagi ya? Di kosan. Ngeri. Shit banget sih, maksud gue nggak tahu itu mungkin astral atau kagak, tapi pikiran gue karena udah ke distract sama yang tadi di lokasi, sehingga gue berpikir anjir, penghuni yang ada di sini ngikutin gue kali ya. Tapi dia bakal nyesel sih ngikutin gue. Karena besoknya gue ke tempat angker, dia bakal dipalak sama setan preman. Iyalah pasti lah, yang lebih galak dari dia kan. Gue pikirnya gitu aja gitu kan. Iya. Jailnya cuma ngetuk gitu. Anjay. Tapi ya sih gue juga sebelumnya kan gue explore juga Bax. Memang sih yang gue rasain kalau memang di tempat-tempat yang mempunyai tragedi, mempunyai peristiwa yang ya paling kejam, pembunuhan lah ya. Pembunuhan. Itu memang kerasa banget sih yang namanya merinding, terus interaksi suara gitu. Banget. Ya, parah gitu sih. Jadi selama ini tempat yang terseram tuh di pabrik yang Tulung Agung itu ya. Iya, itu menurut versi Dare to Explore di balik malam sih. Jadi saat ini gue kan dulu disebutnya sama teman-teman Bug Squad ya. Gue adalah spesialis pabrik sama spesialis rumah sakit. Wow, gokil. Jadi lu explore tuh spesialis rumah sakit gitu kan? Iya, sama rumah sakit di Indonesia udah pernah di Indonesia, di Jawa Barat lah. Udah semua. Jawa, udah ya? semua. Pabrik pun juga lumayan. Apalagi kalau bicara mengenai tentang mesin-mesin yang ada di pabrik gitu. Jadi dulu gini, gue dulu berada di lingkungan orang-orang yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Oke, basic lo jadi ekonomi gitu. Ya, jadi gini, gue kuliah S1, lulusan ekonomi akuntan. Singkat cerita, gue dapet pekerjaan menjadi auditor. Namanya auditor itu stop opnam dan lain sebagainya, itu pasti ada penghitungan. Singkat cerita, pabrik-pabrik yang udah gue sikat di Kalimantan dan lain sebagainya itu membuat gue mempelajari segala hal yang ada di sana. Jadi banyak banget nih, apalagi kelapa sawit gitu ya, mesin-mesinnya. Mulai dari laba rugi, juklak, konfirmasi, terus neraca saldo dan lain sebagainya. Bahkan juga kenapa ini bisa collab, karena manajemennya nggak stabil. Sehingga mereka nggak bisa bayar pesangon, bahkan gaji karyawan, karena harus bayar PPh 21. Iya, PPh 21. Sehingga banyak banget pabrik-pabrik yang collab di Indonesia. Dan itu yang ngebuat gue mempelajari segala hal yang mereka buat tuh sebenarnya poinnya kenapa dia bisa kayak gitu. Dan akhirnya ketika gue stok opnam, mesin-mesin gue pelajarin, nama-namanya dan sebagainya. Lalu ketika gue memiliki konten dan gue ekspor di pabrik, semua orang pada tapping tuh, Bak, lu kok tahu sih mesin-mesin, lu orang buru ya? Lucu juga sih. Itu yang mungkin membuat gue kental dalam storytellingnya untuk nguasain beberapa pabrik-pabrik terbengkalai. Yes. Dan bahkan juga gue pernah juga ngaudit beberapa farmasi, rumah sakit yang berkaitan dengan obat-obatan dan lain sebagainya juga. Sehingga itu yang ngebuat gue juga seneng ketika gue berada ekspor di beberapa rumah sakit yang terbengkalai. Kurang lebih kayak gitu. Keren banget sih. Oke, Bax. Aduh, Ciwidey makin dingin aja. Gila, apalagi ini gue di Ciwidey ya. Kacau. Beres hujan, Ciwidey tengah malam di tempat angker. Wah, ngeri. Dan ceritanya cerita horor lagi. Kayaknya ini double merinding ya. Double merinding. Cuman agar lo tahu ya, sebenarnya gini, beberapa kali yang namanya explore itu buat gue adalah hal yang menyenangkan. Selain gue bisa ketemu sama lo atau teman-teman yang lain, gue juga bisa mengupgrade diri gue secara level. Misalkan gue punya mimpi kan, yang namanya explorer itu punya mimpi. Tugasnya adalah memberikan sebuah informasi. So, ketika lo pengen banget jalan ke sebuah tempat yang tadinya lo pengen ke situ, tapi belum kesampaian dan akhirnya bisa kesampaian gara-gara eksplorasi. Itu adalah salah satu tujuan orang-orang di luar sana. Sehingga gue berpikir juga bahwa memang sebenarnya tugas orang-orang yang kayak gitu atau orang-orang yang kayak gue tugasnya tuh memberikan sebuah informasi. Ternyata ada loh masih di Indonesia kayak gini, terus ditinggalkan, sayang sebenarnya, terbengkalai dan lain sebagainya. Nah, dan karena ini berkaitan dengan konten,
gue nggak bisa katakan bahwa kembangan yang namanya kreativitas anak bangsa lah ya, anak muda itu penuh dengan sesuatu yang berkaitan dengan tanda tanya gitu. Dalam tanda kutip yang gue maksud mungkin teman-teman udah pada tahu. Lu boleh komentar di bawah deskripsi sih. Siap. Tapi jujur dari beberapa pulau yang udah gue telusuri. Jadi gini bro, di Indonesia ini itu ada sekitar 20 atau 17.760 pulau. Jadi kalau lu pengen singgahin itu semua pulau, lu butuh 4 kali hidup. Kayak kucing, lu mati hidup gitu. Dan gue setengahnya lumayan sih, udah gue telusuri gitu. Setengahnya itu. Itu pun juga masih kayak tempat-tempat yang biasa terbengkalai. Kalau tempat-tempat wisata untuk senang-senang itu juga udah, tapi kan nggak terlalu banyak yang gue eksplor. Tapi gini poinnya, di Indonesia ini kalau dari Sabang sampai Merauke itu membutuhkan 9 jam 15 menit menggunakan pesawat. Kalau dari Istanbul sampai ke London sama tuh, cuman udah beberapa negara kita lewatin. Tapi kalau di Indonesia lu ngelewatin beberapa pulau, provinsi dan lain sebagainya, bukan negara. Artinya Indonesia ini luas. Jadi harus banyak banget lu pelajari segala hal yang berkaitan dengan agrikultur di sini. Itu tujuan gue explore. Jadi untuk mengembangkan mengupgrade diri, biar lu tahu sih sebenarnya banyak banget budaya-budaya kita yang lu nggak ketahuin tentang hal mistis, religinya, caranya, ibadahnya. Terus budayanya. Iya, banyak banget hal yang lo nggak ketahuin dan di explore itu bisa gue ketahuin dan itu yang bikin gue seneng sebenarnya. Kenapa gue terjun di eksplorasi? Kurang lebih kayak gitu. Siap. Gokil kan? Gokil banget. Yoi. Baks, pokoknya thank you banget deh udah mampir ke Cilor ini, ke cerita lokasi horor ya. Thank you banget atas ceritanya. Pokoknya gue juga senang nih di sini nih dingin-dingin. Kayaknya ada yang kurang sih. Apa ini? Kalau misalnya gue minum kopi pakai topping nggak bisa. Mau makan stroberi lu udah siapin juga nggak bisa. Apalagi ngerokok. Ya kan? Jadi kurangnya di situ. Iya, kurangnya di situ. Dinginnya juga banget sih. Mungkin next beres ini bisa puas-puasin makan stroberi ya. Yoi. Thank you banget Baks. Yoi, siap sama-sama. Jangan lupa tapi gue ada sedikit pesan bisa gak sih? Buat teman-teman yang ibarat kata mungkin nonton ini, gue pengen nanya dulu sama lo. Ini channel ini udah terbangun tuh sejak kapan? Channel ini Brojuan ini kurang lebih sudah jalan 6 bulan lah. Untuk program yang kayak kita ngobrol Cilor sekarang ya baru mulai minggu belakangan ini. Oh gitu. Berarti next lu bakal undang teman-teman ghoster kayak gue juga dong? Iya dong. Wah anjir, itu seru banget. Atau dari teman-teman subscriber yang memang mempunyai cerita atau mempunyai cerita tapi tidak mau bercerita, terhalang oleh jarak ataupun oleh waktu. Pokoknya kirim aja ke emailnya Brojuan ya, ada di deskripsi. Kirim aja. Mungkin nanti kalau ada waktu dan lokasi kita bisa langsung aja cerita di kursi ini ya. Yoi. Palingan sedikit sih pesan. Ini terutama buat penonton gua. Gua nggak peduli sama penonton orang. Ini khusus penonton gua. Jadi buat Bucks Squad, gua pengen cuman hanya bilang sama lo, di balik malamnya Bucks, mulai dari perjalanan 2016, dari kota ke kota, dari ruangan ke ruangan, dari tempat yang berbeda ke tempat yang berbeda, gue pengen cuman hanya katakan sama kalian bahwa please dilarang tolol di room gue. Karena banyak banget orang yang tapping cuman hadir. Emang lo pikir channel gue sekolahan gitu ya kan, ngabsen orang gitu. Terus yang kedua, kalau lo pengen komentar tentang isi videonya, karena itu yang bakal mengembangkan cara perspektif lo atau cara pandang lo terhadap segala hal. Dan terakhir, mudah-mudahan nih requestan lo semua yang ada di sini, yang masih nontonin gue, yang masih menganggap gue orang yang masih berkaitan dengan orisinil gitu, biarlah gue menjadi orang yang sedikitnya, biarkan tetap seorang Bucks jadi orang yang sedikitnya nampilin sesuatu hal yang nggak ada dibuat ada gitu, atau gue pengen tetap apa yang lo lihat di layar handphone tetap apa adanya.
Jadi gue nggak mau ngebuat sesuatu hal yang nggak ada gue buat ada. Gue pengen banget tetap sesuatu itu ketika gue jatuh gitu. Kalau gue serem, gue menganggap ini memang gue nggak sanggup, gue nggak sanggup. So